Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Khazanah Ilmu, menggapai ridha Allah untuk hidup lebih baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur merupakan aplikasi untuk mendapatkan kenikmatan yang berlebih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang, keadaan lapang, maupun dalam keadaan sempit, maka Allah katakan la azidannakum, Allah akan tambahkan. Setiap kenikmatan yang kita berikan, Allah akan tambahkan lagi. Seringkali kita terjebak dengan ungkapan nikmat itu hanya berupa rezeki ataupun berupa uang. Ternyata nikmat yang Allah berikan itu banyak hal. Seberapa banyak kita mungkin tidak memiliki uang, tapi Allah berikan jalan dalam setiap kesusahan yang kita miliki. Kita mungkin tidak memiliki harta, tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Allah fasilitasi semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Allah mudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin tanpa kita sadari. Maka pada saat itu Allah sudah menambahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita senantiasa bersyukur, inilah yang Allah akan tambahkan. La azidannakum, benar-benar akan ditambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sementara kalau Allah sudah berikan kita nikmat yang sedemikian rupa, tapi sedikit pun kita tidak mau bersyukur, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengamalkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan perkataan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat amat begitu pedih. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang kita lantunkan, amalan-amalan sunnah yang senantiasa kita kerjakan dan kita lakukan, inilah yang nantinya akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat yang sudah kita lantunkan, salawat yang senantiasa kita bacakan kepada baginda Nabi SAW, serta amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang agung yang akan didapatkan oleh seorang hamba umat daripada baginda Nabi SAW adalah akan disegerakan hisabnya. Selain daripada disegerakan hisabnya, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat namanya haud. Likulli nabiyyin haud, kata baginda Nabi, bahwa setiap nabi memiliki haud. Haud itu adalah tempat di mana akan ditempatkan orang-orang yang soleh, yang diberikan keutamaan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pemuda sudah memiliki kemampuan dan juga keinginan yang kuat dalam posisi apakah sunnah ataupun posisi dalam keadaan wajib untuk menikah, pada saat itu ada syariat yang mengatur sebelum seorang pemuda untuk menikah atau sebelum seorang perempuan, seorang wanita menerima lamaran daripada seorang pemuda tersebut, ada hal yang disebutkan oleh dalam syariat Islam disebut juga dengan kafaah. Apa itu kafaah? Adalah
kemampuan dan juga kesetaraan yang dimiliki, yang diinginkan oleh seorang perempuan atau seorang laki-laki sebelum dia melangsungkan ke jenjang pernikahan. Pemirsa Syah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur, memberikan sebuah formula yang begitu dahsyat, luar biasa. Karena baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, tungkahul mar'ah li arba'. Nikahilah seorang perempuan ini disebabkan karena 4 hal. 4 hal inilah yang menyebabkan ketertarikan, kemudian menjadi pertimbangan bagi seorang laki-laki, seorang pemuda sebelum dia memilih daripada perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangganya. Apa 4 hal tersebut? Pertama, baginda Nabi SAW menyebutkan lijamaliha, kecantikannya. Kedua, linasabiha, karena keturunannya. Ketiga, linasabiha, limaliha, karena hartanya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Pertama, lijamaliha, kecenderungan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang secara paras wajahnya memiliki daya tarik tersendiri. Ini anjuran yang dianjurkan oleh agama. Kenapa? Karena seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik, memiliki paras yang menarik, ini akan menjadi ketenangan tersendiri dan juga aghaddu lil basar, kata baginda Nabi, akan menutup, menjaga daripada pandangan laki-laki ataupun pandangan suaminya untuk tidak melirik daripada perempuan yang lain. Dan ini tentunya salah satu sebuah hal yang dianjurkan oleh Islam ketika seorang pemuda, seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia memilih pilihan calon daripada istrinya yang dijadikan sebagai ibu daripada anak-anaknya, tentunya adalah memilih yang memiliki paras yang cantik. Supaya apa? Supaya memberikan ketenangan dan juga bisa menahan daripada pandangannya agar tidak dia melirik kepada orang ataupun perempuan yang lain. Kemudian yang kedua, dikarenakan karena keturunannya. Keturunan di sini tentunya apakah dari strata sosial atau mungkin daripada kalangan terpelajar, ini yang sering dianjurkan, ataupun pilihlah, silakan dan milih. Dan kecenderungan kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, tentu setiap kita menginginkan pasangan hidup kita adalah memiliki derajat sosial yang tinggi. Derajat sosial yang tinggi. Derajat sosial yang tinggi di sini tentunya bukan hanya pada golongan ataupun keturunan-keturunan tertentu, karena para ulama mazhab menyebutkan nasab keturunan yang paling utama tentunya adalah keturunan yang dia masih ada silsilah daripada baginda Nabi SAW dari jalur Hasan maupun Husain, cucu daripada baginda Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan daripada keturunan para habaib. Inilah nasab yang paling utama, yang paling afdol. Adapun nasab mungkin karena ningrat, keturunan konglomerat dan seterusnya, ini tidak dalam para ulama mazhab, ulama fikih menyebutkan ini bukan menjadi prioritas utama bagi seorang laki-laki sebelum menikah. Namun terlepas daripada itu, bahwa setiap kita tentu menginginkan ketika hendak menikah, kita menginginkan bahwa calon daripada istri ataupun suami ini dari golongan orang-orang yang memang memiliki keturunan yang baik, dan keturunan yang baik tersebut tentunya nantinya mengangkat daripada derajat keluarga. Pemirsa Syah TV yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya setelah iklan. Pemirsa Syah TV yang dimuliakan oleh Allah, masih bersama kami dalam program Khazanah Ilmu, menggapai ridho Allah untuk hidup yang lebih baik. Pada pertemuan
tadi bahwa kita sebutkan, nikahilah perempuan itu karena cantikannya, kemudian karena keturunannya, dan karena yang ketiga, kata baginda Nabi SAW, lima liha, karena hartanya. Ketika seseorang ingin meminang ataupun menikah, tentu secara garis sosial, kemudian secara kemampuan yang menikah, yang memiliki kehidupan yang baik, ini juga menjadi prioritas ataupun menjadi keinginan setiap kita sebagai seorang yang ingin menikah. Kenapa? Karena tentunya ketika yang akan diterima sebagai seorang perempuan dari laki-laki tersebut ataupun ingin meminang dari perempuan tersebut memiliki kecukupan secara finansial, memiliki kecukupan, ini akan bisa membantu memudahkan, walaupun rizki pada dasarnya itu adalah ketentuan Allah, tetapi paling tidak ini menjadi wasilah perantara daripada memudahkan dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian selain daripada lijamaliha, linasabiha, keturunannya, kemudian limaliha karena hartanya, yang keempat, yang terakhir baginda Nabi SAW menyebutkan adalah lidiniha, pilihlah karena agamanya. Kemudian di akhir baginda Nabi SAW menyebutkan fakhtar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah ketika kamu ingin menikah, pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, maka kamu akan berpangku tangan. Maksud daripada berpangku tangan, baginda Nabi SAW menempatkan karena agamanya di sini di ujung, bahwa kecantikannya, kemudian karena keturunannya, dan juga karena hartanya, yang paling penting adalah karena agamanya. Kalau seandainya kita bisa mendapatkan empat, ada seorang pasangan hidup kita, baik calon suami maupun calon istri, yang secara paras wajah memiliki kelebihan, kemudian memiliki dari keturunan yang baik, keturunan daripada para habaib, dan juga secara harta, kemampuan finansial juga oke, ditambah lagi dengan agamanya yang baik, sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan tentunya kalaupun tidak mendapatkan yang tiga, fakhtar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah siapa yang memiliki agama. Kenapa? Karena bagi seorang laki-laki ketika memilih daripada istri, calon istrinya dari orang yang memiliki agama, minimal pengetahuan agamanya baik, tentu dia yang nantinya akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Madrasatun, begitu yang disebutkan para ulama, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi para anak-anak. Jadi ketika kita memiliki, kita pilih karena agamanya, maka dari perempuan tersebut Allah akan berikan yang terbaik. Kita tidak, bagi seorang laki-laki, dia tidak akan susah payah mengajarkan bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana tuntunan Islam untuk mengajarkan anak-anak yang baik sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga sebaliknya bagi seorang calon istri, ketika sebelum dia memilih suaminya, maka pilihlah suami yang paling penting adalah agamanya. Kenapa agamanya? Karena nanti dia akan menjadi seorang imam dalam keluarganya. Kalau seorang imam, dia sama sekali tidak memiliki keimanan, dia tidak memiliki pengetahuan agama yang baik dan cukup, bagaimana mungkin dia akan membangun sebuah keluarga yang harmoni, sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, sebuah keluarga yang mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya laki-laki tersebut tidak memiliki pengetahuan agama. Sebuah fenomena yang sangat miris yang terjadi pada saat ini, disampaikan bahwa dari data dari Bimas Islam, ketika ada pelatihan pranikah dari sekian, dalam tanda kutip misalkan 30 calon pengantin ataupun catin, hanya sekian persen yang mereka, khususnya bagi laki-laki, yang melaksanakan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Kalaupun ada, itu hanya sangat angka yang sedikit. Kalaulah mungkin sholat 5 waktu yang berjamaah ini tidak terkondisi ataupun tidak terjaga, yang melaksanakan sholat 5 waktu saja itu hanya sekian persen. Kalau kita bisa bayangkan, jika calon pengantin yang akan menikah, kemudian suaminya ataupun calon kepala
rumah tangganya, dia tidak menjaga agamanya, terutama adalah melaksanakan sholat, bagaimana mungkin dia akan bisa mengajak istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan sholat, sementara untuk dirinya sendiri saja dia masih belum bisa mengamalkan. Dan ini sangat, sekali lagi, ini sangat miris dan tentu menjadi perhatian kita bersama bagi ikhwah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini bagi seorang laki-laki yang ingin menikah atau memiliki keinginan dan sudah siap secara fisik maupun batin untuk menikah, maka segeralah untuk mempersiapkan diri. Tidak hanya batin, tidak hanya dari fisik dan juga ekonomi, tapi yang paling penting adalah sisi pengetahuan agamanya. Kenapa? Kalau seandainya seorang laki-laki atau seorang perempuan calon daripada istri sudah memiliki agama untuk menjadi pondasi membangun sebuah rumah tangga yang baik, insya Allah apapun yang menjadi halangan, rintangan, mereka akan hadapi bersama. Salah satu faktor penyebab retaknya sebuah hubungan rumah tangga yang terjadi kebanyakan karena kecilnya, minimnya iman yang ada dalam pasangan masing-masing, sehingga mereka akan mengedepankan ego. Si laki-laki ataupun si suami menganggap bahwa dia yang paling benar tanpa barometer iman. Si istri juga demikian, dia akan mengatakan saya yang paling benar tanpa ada barometer iman. Tapi kalau seandainya seseorang pasangan suami dengan istri yang sama-sama memiliki keimanan, memiliki pengetahuan agama yang baik, sama-sama dibekali dengan keimanan, rasa iman, rasa pengetahuan agama yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam agamanya, ketika menghadapi sesuatu, maka sesuai dengan konsep yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Kenapa? Kalau seandainya dia diberikan musibah, dia akan senantiasa bersabar, maka itu kebaikan baginya. Kalau diberikan nikmat, dia akan senantiasa bersyukur, maka itu juga kebaikan baginya. Maka syukur dan ketika diberikan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ini tidak mengurangi daripada ketenangan dalam sebuah rumah tangga. Ketika dia diberikan nikmat yang banyak, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan rumah tangga, mereka senantiasa bersyukur, maka ini akan merapatkan, menguatkan daripada kehidupan rumah tangga. Ketika diberikan ujian yang mungkin tanpa kita sadari, ujian silih berganti, maka masing-masing mereka akan saling menguatkan. Ketika saling menguatkan, rumah tangga juga akan menjadi utuh dan akan senantiasa langgeng. Namun jika masing-masing di antara mereka tidak didasari, dilandaskan dengan keimanan, sedikit saja terjadi sebuah goncangan, sedikit saja terjadi sebuah permasalahan, maka mereka akan saling serang, mereka akan saling menjatuhkan, dan dengan alasan yang mungkin mereka katakan sudah tidak cocok, kemudian kami sudah tidak berjodoh dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang akan menjadi korban, kemudian hubungan silaturahim antara dua keluarga akan menjadi hancur. Semuanya akan mendatangkan ketidakbaikan daripada dalam rumah tangga tersebut. Meskipun sebuah perceraian dalam syariat Islam itu boleh, tapi ketahuilah boleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal indallah at-talaq, kata baginda Nabi, bahwa sesuatu yang halal, perkara yang halal, tetapi amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah sebuah perceraian. Karena perceraian sering terjadi disebabkan karena ketidaksepahaman. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, fakhtar bidzatiddin, pilihlah daripada agamanya. Taribat yadak, kalau kita sudah memilih pasangan hidup kita disebabkan karena keimanan yang menjadi pondasi utama, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Taribat yadak, kita akan berpangku tangan. Kita hanya akan menikmati bagaimana proses keluarga ini akan menua bersama-sama. Tidak hanya di dunia, tidak hanya sebatas di dunia hubungan dua manusia yang kemudian melahirkan keturunan-keturunan atau menggabungkan dua keluarga, tapi lebih daripada itu,
adalah sebuah hubungan yang akan senantiasa dibawa sampai ke surga nantinya. Kafaah yang disebutkan di sini tentunya, kalau sekali lagi bagi pemirsa yang punya keinginan baik laki-laki maupun perempuan ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka sudah sepantasnya dia mempersiapkan diri, terutama adalah lidiniha, daripada agamanya. Jangan sampai kita habiskan masa muda untuk berfoya-foya, melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan juga Rasulullah melalui kitabullah dan sunnahnya. Sementara setelah menikah kita akan menyesal. Setelah menikah, kehidupan setelah menikah itulah yang semestinya akan kita bangun dan semestinya akan kita hadapi. Kalau itu sudah kita jaga, kita pilih daripada pilihan agama, insya Allah kita akan memiliki kehidupan rumah tangga yang tentram dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.